Kalau porn kan kita tinggal duduk, masturbasi, kelar. Bisa jadi orang yang bisa bikin anak belum tentu bisa bikin enak juga kan, Pak? Iya. Melakukan masturbasi itu sambil nonton film porno. Dan masturbasi yang sehat itu adalah saatnya kita me time. Ya. Wow. Oh, saya mau menikmati seksualitas saya. Kan banyak laki-laki dewasa masuk kamar mandi, buka celana, baru pegang kelaminnya, ya kan? Cari sendiri. Iya, justru itu yang itu yang lebih jatuh di apa ya? Godaannya di susah. pelukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya, sahabat muda, keluarga muda. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Hasto, di Diagnosa, Dialog Ringan, Obrolan Santai. Dan hari ini kita kedatangan tamu lagi, yang kedua. Makasih ya Pak, diundang terus loh. Luar biasa. Dan Makasih. ini tema yang menarik karena kita, kalau kemarin dulu dengan Mbak Zoya, kita diskusi tentang masalah postpartum blues, baby blues gitu ya. Tetapi itu dulu keahliannya sebagai psikolog ya. Hari ini kita akan bertanya, saya mewakili keluarga muda, sahabat muda, tentang yang ada bau seks-seksnya sedikit. Langsung hardcore ya Pak? Iya, dan ingat seks, kalau kita diskusi tentang seks itu bukan semata-mata sexual intercourse, bukan semata-mata bagaimana cara hubungan seks, ya, tetapi seks itu sebetulnya lebih banyak bagaimana male female, laki-laki perempuan, bagaimana kita menyelamatkan organ seks laki-laki, organ seks perempuan, dan bagaimana kita menyelamatkan kehidupan, dalam arti seks itu kaitannya dengan reproduksi. Reproduksi. Ya. Nah, sehingga akan mempengaruhi jumlah penduduk, mempengaruhi populasi, demografi, kira-kira begitu. Nah, ini begini Mbak Zoya, jadi akhir-akhir ini saya itu banyak ditanya sama orang, ini gimana BKKBN, gimana ini? Kan sekarang ini ada resesi seks gitu. Apa menurut BKKBN gimana? Ini ada bonus demografi, tapi ada resesi seks. Apa tidak berbahaya? Apakah tidak negara jadi akan kekurangan penduduk, zero growth atau minus growth gitu. Nah, ini kalau dari ahli seks ini, seksolog ini, Mbak Zoya ini gimana? Jadi pakar seks ya saya tiba-tiba. Pakar seks. Hari ini, khusus hari ini menjadi pakar seks. Jadi resesi seks itu gimana kalau menurut apa Mbak Zoya? Izin nyontek ya dikit ya Pak ya? Silakan. Contekannya biar lengkap researchnya gitu ya. Resesi seks itu sebenarnya adalah kondisi di mana individu itu memiliki pasangan dengan komitmen pernikahan yang eksklusif, baik secara monogami ataupun poligami, ya. Tapi si individu ini tidak lagi sering melakukan hubungan seks, ataupun yang melakukan hubungan seks itu tidak lagi menikmatinya. Ya, kalau bahasanya saya itu adalah sexless marriage, gitu ya. Banyak pernikahan-pernikahan yang mulai, aduh Mbak Zoya, kita udah nggak hubungan seks berapa lama? 2 bulan? Iya. 2 tahun? Iya, saya sering loh. Saya kan ada pasien yang datang ke saya tuh. Pasien yang datang ke saya kebetulan pasien pengen anak ya, pengen punya anak itu. Saya tanya. Punya anak tapi nggak hubungan seks. Iya, kapan hubungan seks terakhir? Terus dia nengok ke istrinya, kapan ya? Gitu. Nanti istrinya nengok ke suaminya, kapan ya? Gitu. Itu dua-duanya saya lupa. Repot. Ini repot banget ini kalau begini. Jadi berarti udah lama banget itu, udah lama. Oh iya, kapan? 2 minggu lalu sampai nggak inget itu. Ya, ini makanya resesi seks memang juga ada dalam kehidupan keluarga. Iya, jadi resesi seks itu Pak, pertama ramai itu sekitar tahun 2018. Kalau misalnya bagi sahabat muda yang mungkin rajin mau nge-browsing buat ngeliat bener nggak sih yang diomongin sama Mbak Zoya nih gitu ya. Silakan lihat, ada artikel dari The Atlantic yang judulnya besar sekali. The Sex Recession itu dibuat oleh Kate Julian pada Desember 2018. Ini cukup provokatif Pak artikel ini, karena dia itu mewawancara banyak sekali ahli sosiologi, seksolog gitu ya, terus dia juga ahli kebidanan, ahli ekonomi gitu ya, karena ini ada hubungannya tadi dengan demografi dan sebagainya. Orang kan jadi takut, apalagi itu 2018 terakhir. Nah, masuklah masa-masa pandemi Pak, 2019 akhir sampai sekitar tahun 2022, seks resesi ini lebih ramai lagi ketika dikumandangkan di Jepang. Gitu ya, Jepang itu lebih memilih
karena tekanan ekonomi yang sangat besar, karena situasi pilihan-pilihan hidup yang menurut mereka menjadi tidak banyak lagi. Banyak orang-orang muda yang pada 20 tahun lalu di umur yang sama, mereka lebih banyak melakukan hubungan seksual dibandingkan anak muda yang sekarang. Yeah. Jadi anak-anak muda 20-30 tahun lalu yang umur 30-an misalnya, 25-30 lebih aktif secara seksual. Apalagi kalau menurut penelitiannya Herbernick di Amerika, Herbernick itu dari Indiana University, dari Kinsey Institute, dia melakukan penelitian di mana pada tahun 1954, ini juga dikonfirmasi oleh Helen Fisher, salah seorang sosiolog yang banyak bergerak di penelitian tentang perilaku seksual. Dia mengatakan bahwa tahun 1954 itu adalah kondisi paling banyak orang Amerika, ya, kaum baby boomers itu melakukan hubungan seksual, gitu ya. Tapi justru ini sebelum baby boomers. Nah, baby yang sekarang sudah menjadi baby boomers, mungkin Bapak termasuk geng baby boomers juga kali ya. Iya, kan? Kalau saya masih gen X, gen Y gitu ya. Iya. Jadi rombongan saya itu termasuk rombongan yang dulu aktif seksualnya bagus. Dulu aktif seksualnya bagus pada saat masih 20 tahunan, tapi begitu masuk ke usia mereka mulai 50 gitu ya sampai ke 60, mereka melakukan hubungan seksual jauh lebih rendah dibandingkan orang-orang yang pada tahun 54 itu berusia 50 tahun. Gitu ya. Jadi padahal pada waktu itu masih ada perang, kondisi ekonomi masih up and down. Mungkin karena dulu belum banyak listrik gitu ya, jadi hiburannya nggak ada lah gitu. Bukan cuma listrik, Pak. Betul, TV sama internet. TV nggak ada itu, jadi hiburannya itu ya, serius. Hiburannya nggak ada, jadi akhirnya hubungan seks aja hiburannya. Hubungan seks adalah salah satu hiburan. Kalau di sini sekarang pada masa di era mulai dari millennials lah sampai Gen Z, kita itu banyak sekali pilihan hiburan. Informasi kalau dulu setidaknya zaman saya deh gitu ya, tahun 90-an itu masa remaja itu dimana kalau saya mau mencari informasi saya pergi ke tempat koran, saya pergi ke toko buku, saya membeli sesuatu untuk informasi yang saya akan cerna. Sekarang kita diem-diem aja pop up. Ya, sosial media main begini aja keluar informasi gitu ya. Ini mempengaruhi di mana orang-orang zaman sekarang mudah sekali kondisi mentalnya gitu ya. Mereka mudah terokupasi terhadap hal-hal yang berhubungan dengan sosial media, dengan hubungan yang artificial, karena adanya internet, adanya AI, ya kan, artificial intelligence, itu mempengaruhi hubungan, Pak. Sehingga dan tekanan ekonomi, terlalu banyaknya pilihan dibandingkan zaman dulu, membuat banyak orang, dan industri pornografi makin canggih. Kalau dulu masih vivid industri mesti bayar, sekarang Pornhub pas lagi zaman pandemi digratisin. Wah, saya pusing banget tuh, Pak. Saya nggak, aduh nih udah lagi pandemi, banyak yang senyum-senyum, stresnya banyak. Sering mendapatkan dapat gratisan. Tadi, ya. Jadi. Atau mungkin ada yang rajin buka-buka Twitter yang dapat gratisan berapa detik ya gitu. Nah, itu membuat orang jadi merasa hubungan yang real dengan orang yang nyata, dengan orang yang benar, terlalu banyak effort. Wah, kalau perempuan yang sesungguhnya itu kan mesti dirayu dulu, dibujukin, dideketin. Kalau porn kan kita tinggal duduk, masturbasi, kelar. Ya. Jadi belum tentu hubungan-hubungan yang berkualitas itu jadi diinginkan. Orang lebih memilih, ya udah saya cari gampang aja. Yang penting puas, tanda kutip, walaupun nggak berkualitas gitu ya. Menikmati pornografi, terus abis itu mengejar karir ini itu tanpa harus ngurusin perasaan orang lain. Ini bahaya, Pak. Iya. Ya, gitu. Ini saya kira satu penjelasan yang sangat berharga, karena apa? Ini sebagai underlying problemnya, di mana kenapa orang jadi katakanlah resesi seks misalnya begitu, karena ternyata punya mindset yang berbeda, mindset yang berbeda, dan kalau itu katakanlah dalam bahasa penyakitnya itu mewabah itu, wah ini berbahaya karena kalau kita lihat tadi disampaikan di negara Jepang misalnya begitu kan, kemudian juga di Korea Selatan, juga di China ya. Kalau di China dulu ditekan betul punya anak satu saja gitu. Tapi ternyata dalam perjalanan waktu menekan jumlah anak satu akhirnya membuat setiap perempuan tidak mesti melahirkan satu anak perempuan. Sehingga penduduk akan terjadi penurunan yang signifikan dan itu menjadi ancaman terhadap ketersediaan tenaga kerja yang melimpah. Nah, oleh karena itu resesi seks itu kan kalau akan sangat berpengaruh terhadap populasi, maka kemudian kita akan terjadi zero growth atau bahkan minus growth. Kalau itu terjadi, maka suatu negara itu kan
akan banyak populasi orang tua, Iya. tetapi belum tentu produktif. Belum tentu Sehingga yang menopang orang tua yang produktif ini siapa? Lebih sedikit. Lebih sedikit. Nah ini Itu bahaya. itu berbahaya. Nah kalau orang tuanya hebat dalam arti punya uang dan dia cerdas itu lumayan. Tapi kalau mohon maaf ini orang tua kita di Indonesia ini mayoritas begitu udah 65 tahun itu sudah, waduh pendidikannya juga umumnya tidak tinggi, kemudian terus sudah ya sakit-sakitan gitu, sehingga akhirnya kita betul-betul menjadi beban negara, gitu. Sehingga kemiskinan ekstrem dan sebagainya akan terjadi di situ. Tapi ini menarik ya, tadi kan resesi seks itu ya ketika orang itu sudah tidak punya keinginan lagi untuk malas untuk berhubungan seks gitu. Dan saya sih memandangnya ya, secara populasi itu kalau itu terjadi secara jamak banyak orang seperti itu betul-betul seperti resesi ekonomi itu kan, kemudian kita itu ekonomi tidak tumbuh ya. Jadi resesi ekonomi, resesi seks juga kalau terjadi secara jamak dan menyeluruh itu bisa terjadi resesi ya, akhirnya penduduk tidak tumbuh ini kan. Penduduk tidak tumbuh dan terjadi zero growth tadi. Nah, saya memandangnya begini. Nah, kalau di Indonesia ini kan 2045 kan Indonesia Emas. Ya. Kita masih perlu tenaga kerja yang melimpah, tapi yang berkualitas, Nah, kan banyak orang tanya pada saya, ini gimana ini sekarang resesi seks nanti terus bagaimana bonus demografi ya? Kalau saya sih jawabnya begini, kalau resesi seks sekarang bonus demografinya jadi lebih cepat, lebih window opportunity untuk menjadi kita sejahtera, itu celah untuk bonus demografinya menyempit. Kenapa menyempit? Karena nanti sebelum tahun 2035 sudah kebanjiran usia tua tanpa tumbuh usia muda. Gitu. Nah, itu yang terjadi, yang saya rasakan ketika terjadi resesi seks, maka bonus demografinya menyempit. Kita harus cepet-cepet ini, harapan bonus demografi kan terjadi akselerasi pendapatan per kapita. Nah, kalau seandainya tidak terjadi akselerasi pendapatan per kapita, kapan kita mau kaya gitu. Betul. Jadi kan kesempatan untuk bisa keluar dari jebakan middle income trade ini ya pada saat ini. Nah, itulah hubungan antara resesi seks dengan bonus demografi dari kacamata kami di BKKBN ini. Setuju banget, Pak. Nah, cuman sekarang pertanyaan saya itu begini, apakah ya benar bahwa di Indonesia ini, apakah kalau menurut psikolog ini atau seksolog ya, apakah pengamatan Mbak Zoya di Indonesia ini memang sudah ibarat penyakit sudah mewabah gitu untuk masalah resesi seks ini? Sayangnya kan saya belum membuat penelitian gitu ya, Pak. Tapi kalau misalnya BKKBN mau bayarin, saya senang banget Pak. Sekalian promosi gitu ya. Tapi ini dari pengamatan saya secara face validity aja ya Pak gitu. Karena ini saya belum membuat penelitiannya. Jadi yang saya khawatirkan gini, lebih banyak mereka yang mulai dari yang kalau konseling datang, termasuk yang curhat di sosial media saya Pak. Itu banyak sekali pertanyaannya tentang sexless marriage. Gimana ya, kok katanya pria itu suka banget seks, tapi kok suami saya begini, itu banyak sekali keluhan seperti itu. Kok saya kurang greget ini pasangan saya. Dan termasuk juga mereka makin curhat, kenapa ya istri saya sudah tidak menginginkan seks lagi gitu ya. Nah hal-hal seperti itu termasuk mereka-mereka yang berhubungan seks pun lebih karena ya udahlah kewajiban aja, kayaknya suami istri emang harus begini kali gitu. Tapi tidak enak gitu ya. Kalau saya nih Pak, saya itu geli. Ya udah ini kewajiban ya tuh. Hubungan saya kok kewajiban ya. Iya, seperti bayar pajak aja ya. Bayar pajak. Saya juga, apalagi juga mereka yang suka salah kaprah ya dengan mitos, kan banyak yang bilang gini, Mbak Zoya nggak lihat, anak saya itu ada 3, ada 4 gitu kan, berarti oke. Wah, bisa jadi orang yang bisa bikin anak belum tentu bisa bikin enak juga kan Pak? Ini kalimat bagus loh. Orang bikin anak belum tentu bikin enak loh. Wow. Gitu. Saya pernah loh ada pasien itu, mohon maaf ini ya, dia itu himennya masih utuh. Ya masih utuh. Karena himennya itu jenisnya himen yang tidak berlubang. Jadi himen yang ada lubangnya tapi kecil aja. Hanya sejarum itu ya. Jadi saya bilang, loh ini kalau menstruasi gimana? Iya Pak, memang nggak lancar. Jadi lubangnya kecil. Bukan sejarum ya, tapi sekorek api itulah, batang korek api itu. Jadi pasmen hanya keluar darah dari situ. Terus dia hamil 9 bulan datang saya, pas mau melahirkan datang saya.
Saya periksa, ada lubangnya gitu. Padahal ini hamil 9 bulan. Terus lubangnya cuma sebatang korek api itu. Nah, saya tanya sama suaminya, kalau hubungan gimana Pak? Ya biasa itu. Oh ya berarti ini suami itu enggak tahu gitu ya, antara dia hubungan seks yang normal penetrasi sama tidak itu dia nggak tahu gitu, karena dia sudah ejakulasi gitu. Bisa jadi spray pregnancy juga itu Pak. Iya, dan jadi spermanya di luar, pas lendir masa subur kan sperma masuk ke dalam jalan itu. Untung spermanya tangguh. Iya itu sperma masa gini saya kira ya. Artinya sperma itu itu kan sakti ya, begitu ada cairan lubrikan ya dari dalam pas masa subur itu, sperma kan seperti main ski itu, jatuh di atasnya itu set itu, tiba-tiba sampai di auditorium, di dalam rahim maksudnya ya. Nah ini saya mendukung bahwa belum tentu loh suami itu memuaskan istri, meskipun mengenakkan istri, meskipun anaknya 3. Itu ini sebagai pelajaran dari seksiolog ya, bahwa jangan pakai ukuran anak saya 3 pasti ini mesra banget, pasti hubungan seksnya puas semuanya itu. Ada orang punya anak 5 belum pernah orgasme, perempuannya belum pernah orgasme. Ini betul-betul atau kadang-kadang mungkin usia pernikahannya 20 tahun, anaknya 5. Jangan-jangan selama 20 tahun cuma 5 kali hubungan seks, Pak. Iya kan? Itu terlalu juga itu. Iya, banyak yang begitu juga. Jadi kalau kita mau melihat kalau resesi seks ini kan juga dimulai karena teknologi gitu ya, bagaimana testosteron level, progesteron level gitu, karir, smartphone, internet gitu, itu semuanya mempengaruhi obesitas, ya kan. Terus kencan-kencan online, aplikasi kencan itu kan makin lama orang itu teknologi komunikasi makin canggih, cara kita berkomunikasi makin buruk, cara kita terkoneksi dengan orang itu makin artificial gitu ya. Orang sekarang pada gini ya, kalau nyari jadi orang, nggak romantis lagi ya, romantis kan misalnya gini, artificial. Kalau ini bukannya nyindir ya gitu, ntar saya dihujat lagi. Jadi kita ingat waktu itu kepala negara kita pada waktu itu masih jadi gubernur gitu ya. Terus pada waktu itu ada salah satu ibu pejabat yang mencoba menghubungi ibu gubernur tapi pakai Twitter. Bu, ibu ada di mana? Terus itu cukup menjadi guyonan yang rame. Maksud saya gini, kan harusnya yang namanya berkomunikasi pertama-tama karena kita sudah ada handphone gitu ya misalnya ya. Kenapa nggak ditelepon dulu? Kalau ditelepon nggak bisa, barulah mungkin menggunakan WhatsApp, SMS gitu ya. Sosial media itu kan adalah yang paling terakhir. Tapi ini malah dicarinya, Bu saya udah cari-cari ibu kemana, saya udah tweet, saya udah ini di Instagram, kok ibu nggak nyaut? Dalam pikiran saya, kenapa dia nggak nelpon ya? Kan dia tahu nomor teleponnya si pejabat ini. Kenapa di itu lucu gitu ya, caranya orang berkomunikasi sekarang justru kan harusnya kita menggunakan yang paling personal dulu, baru yang paling sosial gitu ya. Tapi cara-cara ini membuat orang berkomunikasi dan berkencan itu jadi nggak seru, jadi nggak romantis, jadi nggak personal. Dan itu mempengaruhi, apalagi di Jepang Pak, karena tuntutan ekonomi dan mungkin ya ini bukan sekali lagi menyindir orang tua, tapi orang tua yang toksik Pak, yang helikopter view, ya nuntut anaknya, kamu tuh harus bisa cari duit. Jadi orang itu pergi bersekolah, pergi berkuliah hanya untuk nyari duit. Ketika anaknya begini, ya udah saya mau bikin startup gitu ya, saya mau nyari, yang penting kan saya udah nyari duit. Orang tuanya marah, nggak bisa, kamu harus sekolah dulu. Katanya sekolah buat nyari duit. Kalau saya bisa make money, saya bisa nyari duit, saya nggak usah sekolah lagi dong. Nah, akhirnya terjadi apa? Double bind communication, komunikasi yang membingungkan. Kepalanya dilepas, ekornya dipegang. Ya udah, kamu boleh memilih apa aja, tapi jangan milih ini ya, gitu kan. Itu juga menambah beban sehingga anak-anak muda sekarang memilih child free. Sekali lagi, saya tidak pernah menghakimi mereka yang memilih tidak punya anak. Mereka yang mau punya anak juga saya nggak akan bilang, udahlah nggak usah punya anak, nanti malah nambah-nambahin beban, kan di dunia ini anak udah banyak. Nggak, itu adalah pilihan personal masing-masing. Tapi gitu ya, kebanyakan orang memilih itu karena apa? Trauma masa kecil, pelecehan seksual, itu juga harus diperhatikan. Buat negara yang selalu berteriak-teriak bahwa kita ini sudah kita ini sudah rawan, genting gitu ya terhadap pelecehan seksual gitu, ini terhadap keamanan anak, tapi masih ada juga misalnya para pelaku pelecehan seksual yang mendapat keringanan gitu ya, hanya karena dia artis atau karena apapun dia mampu. Nah itu juga
tidak menambah mudah pilihan-pilihan hidup. Kedua gitu ya, mereka kita dibebani dengan ini ekonomi pada masih kecil. Kamu tuh sekolah yang pinter biar bisa cari duit, biar bisa kaya. Kenapa nggak for the knowledge itself gitu? Terus udah gitu, cepetan kamu udah mesti nikah umur segini nih begini. Di pemaksaan gitu akhirnya membuat orang, saya mau single aja. Kalau ditanya misalnya anak zaman dulu, kamu mau nikah kapan? Oh iya ntar, pokoknya kalau saya udah biasanya lulus kuliah udah kepengen nikah. Tapi zaman sekarang ditanya, misalnya saya tanya ke ponakan saya, kamu mau nikah umur berapa? Ini anak umur 20-an ya, 20-an, 19, udah kuliah. Nanti kamu mau nikah kapan? Nanti aja dulu, tante kalau misalnya aku udah punya mobil, udah punya rumah, udah punya ini, udah S2, udah ini baru. Lama amat. Tapi pacaran dong dari sekarang udah mulai membina. Aduh enggak kan, kalau pacaran kan butuh effort, butuh ini. Nanti karir saya terganggu, saya pokoknya nahan diri deh nggak mau pacaran dulu. Wah, kalau pacaran nanti kalau dia udah mau nikah mau bahaya kalau ketemu orang-orang yang toksik, iya kan? Waduh, jadi jangan sekarang, oh gitu ya, iya kalau saya nggak punya duit, saya nggak punya ini, mana ada cewek yang mau sama saya. Kalau cewek juga, saya sih nggak mau nunggu cowoknya punya duit, saya mau begini dulu. Wah ini bisa resesi nih Pak. Iya. Ini menarik sekali ya, jadi beberapa hal yang mempengaruhi terjadinya resesi terurai dengan sangat bagus. Dan sebetulnya kalau dari sisi kedokteran, kita masih bisa memberikan informasi kalau nikah itu jangan terlalu tua untuk perempuan ya. Karena sebaiknya tidak lebih dari 35 tahun. Tidak lebih dari 35 tahun karena usia manusia itu sebetulnya peaknya secara biologis mencapai usia 32 tahun. Setelah usia 32 tahun kemudian dia mengalami penurunan ya, ada apoptosis, sel-selnya itu mengalami kemunduran, kemudian ada osteoporotik, sel-sel tulangnya mengalami pengeroposan sejak umur 32 tahun. Sehingga pertimbangan yang banyak tadi itu adalah fakta yang ada sekarang ini. Ya. Tapi ingat ya, bahwa Tuhan menciptakan kita itu juga ngejar ada biological clock-nya itu. Nah, ini supaya seimbang antara pengaruh yang luar biasa. Orang pertimbangannya lupa ya, jadi betul-betul ekonomi semua, pertimbangannya pragmatis, ekonomi gitu yang, waduh ini ribet ya, ada orang lain ribet, ada pacar juga ribet, butuh effort tertentu itu. Tapi lupa dengan biological clock kita, iya, jadi bahwa kita punya biological clock yang tidak bisa dirubah, nggak bisa diapa-apain. Tidak bisa di stop ya. 32 tahun adalah puncak kehidupan kita. Setelah 32 tahun kita semua menua, semua menua. Ya, oleh karena itu manfaatkan kalau mau nikah ya jangan terlalu tua, jomblonya jangan terlalu lama ya, diimbangi itu. Ini penting dan sebetulnya seks itu bermanfaat untuk kesehatan. Ya, seks bermanfaat untuk kesehatan. Jadi kalau dari kami dari reproduksi dari secara kedokteran itu orang yang tidak pernah hamil ya. Dan tidak pernah melahirkan itu lebih cenderung mudah kena miom ya, dan lebih cenderung mudah kena kanker endometrium, terutama yang gemuk, nanti ada diabetes, ada tekanan darah tinggi. Nah, orang yang tidak pernah menyusui itu lebih cenderung kena tumor payudara dibandingkan yang menyusui. Nah, makanya fungsi seks yang dalam arti untuk menjaga kesehatan reproduksi itu di situ kan. Jadi bahwa rupanya menjaga kesehatan reproduksi juga penting dengan aktivitas seks itu, ada hubungan dengan aktivitas seks. Nah, sekarang ada pertanyaan begini Mbak Senya ya. Jadi kita ini kan memang betul kalau data BKKBN ya, itu orang menikah semakin delay, perempuan menikah semakin delay. Rata-rata sekarang sudah mendekati 20 tahun. Tapi usia 22 tahun sekarang ini rata-rata perempuan. Tapi 20 tahun yang lalu peaknya menikah itu masih di usia 17, 18, 19. Jadi ada median usia menikah gitu ya. Nah sekarang ini sudah di usia 22 tahun. Tetapi di sisi lain, kalau kita tanya sexual intercourse, hubungan seks pertama kali, peaknya sudah bergeser maju ya. Iya, jadi betul. Di usia 17, 16 tahun. Jadi kalau remaja-remaja ini kita tanya, kapan kamu hubungan seks pertama kali? Jawabannya udah 14, 15, 16, terus 17. Nanti yang menjawab 20 sudah sedikit ya. Apalagi yang menjawab 22 itu sudah lebih sedikit lagi. Berarti kesimpulannya apa? Nikahnya mundur, hubungan seksnya maju gitu loh. Nah ini kalau dari ahli seksiolog apa nggak berbahaya ini? Artinya kan semakin banyak free sex ya. Di Indonesia loh, ini di Indonesia berarti semakin banyak free sex ya.
Aduh, mungkin kalau saya lebih suka pakai istilah seks beresiko ya Pak. Itu kalau free sex kan sebenarnya adalah hak asasi ya. Sebenarnya kita boleh melakukan hubungan seks dengan siapa aja, kapan aja, sesuai dengan norma dan kepercayaan yang kita miliki gitu ya. Tapi gini, pada dasarnya yang parah itu adalah perilaku seks beresiko Pak gitu ya. Waktu itu kebetulan kita juga sama-sama online Pak pas lagi masa pandemi, kalau Pak Hasto ingat, kita tuh berbicara untuk Bappenas pada waktu itu Pak. Ya kita berbicara mengenai usia pertama hubungan seks gitu. Wah itu tuh ramai sekali gitu ya, karena banyak research yang menyatakan pada waktu itu bahwa itu tahun 2021 pada waktu itu. Dan di situ jelas-jelas dikatakan bahwa hubungan seks pertama menurut penelitian itu adalah 15 tahun. Padahal 10 tahun lalu ya penelitian yang kurang lebih dilakukan oleh lembaga yang sama menyatakan hubungan seks pertama dilakukan pada usia 19 tahun gitu ya. Ini makin maju gitu. Nah, artinya perilaku beresiko makin tinggi gitu ya. Sementara remaja-remaja sendiri kalau ditanya misalnya melakukan semacam pertanyaan yang probing gitu ya bagi mereka-mereka yang melakukan hubungan seks pertama. Kalau ditanya, sebenarnya enak banget apa seksnya? Enggak sih. Tapi kenapa kamu mau melakukannya? Karena semua orang kayaknya nggak mau ngomongin seks, ya itu kan kurangnya seks edukasi gitu ya. Orang tuanya nggak mau ngomongin seks, yang ngomongin adalah orang-orang yang heboh atau nonton dari pornografi, sehingga mereka merasa ya pengen nyoba aja gitu ya. Jadi orang-orang tua yang tidak mau mendiskusikan tentang seksualitas kepada anak-anaknya justru itu akan membuat anaknya makin penasaran dan makin cepat cari tahu. Kalau dia dikasih tahu secara asertif gitu ya bahwa ya seks itu gitu ya adalah hubungan seksual yang sebaiknya dilakukan pada saat kamu sudah menikah dan ini itu akan membantu si anak punya keputusan lebih bijak dan menunda hubungan seks pertamanya. Dan berdasarkan penelitian dari diskusi kami dengan Bappenas, bahkan hubungan seks pertama anak umur 15-an tahun ini adalah dengan pekerja seks. Makin beresiko, karena apa? Karena budaya patriarki sekali lagi. Di mana budaya patriarki selalu mengatakan, wah laki-laki tuh harus jago seks, harus ini. Nah laki-laki yang baru tumbuh kembang gitu ya, baru benar-benar menjadi remaja, baru ahil balik, pikir, oh laki-laki itu harus jago seks. Yang paling jago seks siapa? Pikirnya sempit kan, ya prostitusi. Ya saya bayar prostitusi. Makanya kadang-kadang bercandaannya kalau saya lagi wawancara para prostitusi, wah sebel banget mbak kalau sama anak-anak remaja. Emangnya dia pikir kita nih ngasih bimbel? Nah gitu kan. Saya mikir, serius kenapa bimbel mbak? Iya mereka banyak yang minta diajarin seks loh mbak. Aduh udah mana-mana sih pada kecil-kecil begitu. Males banget deh gitu ya. Gitu sampai bahasanya bimbel juga ya. Bener-bener mereka datang minta bimbingan. Nah ini kan apa? Karena budaya patriarki lagi selalu percaya, oh laki-laki harus tahu seks, laki-laki harus begini. Kan kesian ya, nggak semua laki-laki harus tahu ya, semuanya harus belajar seks edukasi. Ada bimbel, ada TOT ya. Jadi ya. Training for trainers. Training for trainers. Kasih tutorial itu. Kasih tutorial gitu, sehingga dalam prosesnya gitu ya akhirnya hubungan seks pertamanya maju. Begitu dia sudah mulai merasa punya pilihan, mereka udah lebih males tuh begitu mereka sadar ternyata seperti ini, atau ada yang udah kecemplung keburu hamil duluan gitu ya, terus merasa kayak aduh ternyata capek banget ya, ini seperti itu dan ujung-ujungnya terus tidak ada yang mendidik, semuanya menghakimi, apalagi yang remaja gitu ya, yang lebih nggak tahu apa-apa terus dikasih penghakiman, wah kamu makanya harus begini, kamu masih muda sih nggak ngerti apa-apa. Iya dikasih pengertian dong, diajarin dong, diajarin bagaimana mengurus anak, bagaimana berkontribusi dalam keluarga, bagaimana membina keluarga gitu ya, karena dalam keadaan seperti ini. Tapi kan semuanya lepas tangan, gitu ya. Orang harus memisahkan gitu antara cinta dan seks. Kalau saya percaya it take love to make love, kita butuh cinta untuk bisa bercinta gitu ya. Jadi jangan cuma mengekspresikan dengan seks doang. Kita gitu. bimbel ya. Bimbingan belajar bercinta. Tapi tadi ada yang perlu saya garis bawahi ya. Jadi kalau kita ingin melahirkan pada usia geriatri, usia tua, itu risikonya tinggi sekali. Karena ya cacat-cacat pada bayi itu lebih banyak pada orang-orang yang sudah terlalu tua tapi hamil. Ya, jadi jangan menambah. Resikonya banyak banget, nggak segampang itu. Betul ya. Jadi itu pada bayinya, pada ibunya. Banyak yang usia 40 tahun hamil tensinya naik, gula darahnya naik. Kemudian pada saat mau melahirkan kejang, perdarahan susah diselamatkan. Jadi makanya jangan bercita-cita lah untuk hamil di usia geriatri. Itu kasus yang sangat jarang.
Nah, keluarga muda, sahabat muda luar biasa. Kita mendengar apa tadi namanya bimbel ya? Bimbel. Bimbingan belajar. Tapi ada satu pertanyaan ringan lah ini ya. Kalau saya dulu kan diajari oleh dokter-dokter ahli jiwa, psikiater, itu kalau kita mau anamnesis, mau tanya sama orang yang gangguan jiwa, itu pertanyaan yang tidak pernah lepas dari status atau medical record itu adalah apakah dulu sering onani, sering masturbasi gitu. Nah, saya tanya sama dokter ahli jiwa, kenapa kok ada pertanyaan ini? Karena kalau sering onani, masturbasi itu kan bagian dari belajar melatih diri untuk terjadi apa ya? Seperti proses menikmatinya, proses menikmati dengan khayalan itu. Artinya antara kondisi yang ada fakta dengan bayangan itu beda. Ya, itu menjadi bagian dari berlatih untuk mengalami satu gangguan jiwa gitu ya. Artinya orang gangguan jiwa itu kan antara kadang-kadang punya waham yang tidak bisa dikoreksi, berlatih untuk menghayal itu kan. Jadi menurut maksudnya gimana? Saya sebagai ahli psikolog itu kan karena selalu ada di medical record selalu begitu. Ini hanya ditanyakan pada orang gangguan jiwa ini, apakah dulu sering onani, masturbasi itu. Ya. Karena gini Pak, sebenarnya ada sejarah yang harus diluruskan ya di sini ya. Jadi dulu tahun sekitar 1781 itu ada buku yang namanya Masturbatory Insanity. Nah, Masturbatory Insanity itu dikatakan bahwa mereka yang melakukan masturbasi, kalau sekarang mungkin dibilang wah hati-hati lututnya kopong gitu, which is nggak mungkin lah osteoporosis ya kan. Kalau zaman dulu dibilang wah itu akan mengalami gangguan jiwa. Karena apa? Karena excitement, kegairahan yang mereka yang rasakan gitu ya dengan fantasi pada saat itu. Nah, sekarang yang berbahaya adalah banyak orang yang yang melakukan masturbasi itu sambil nonton film porno. Nah, ada penelitian yang juga dilakukan di Oregon, Amerika mengenai Your Brain on Porn. Itu ada websitenya, kalian juga sahabat muda bisa ngecek. Nah, di situ dia katakan dia membandingkan orang-orang yang sering teradiksi oleh kokain itu kerusakan otaknya sama dengan mereka yang menonton porno seminggu 3 kali selama kurang lebih 15-an tahun. Gitu. Otaknya rusak. Dia mengalami kerusakan otak akibat adiksi pornografi. Nah, orang itu terus lalu ada gerakan yang namanya no vape movement gitu ya, di mana mereka berhenti untuk masturbasi, berhenti untuk nonton pornografi. Kalau saya sebagai seksolog yang justru saya sarankan masturbasi itu sebenarnya sehat ya. Lakukan masturbasi secara sehat. Kenapa? Masturbasi itu adalah kita melakukan ekspresi seksual tanpa menghamili, menularkan penyakit kepada orang lain. Kita juga bisa menikmatinya, tapi yang saya tidak sarankan adalah melakukan masturbasi sambil nonton film porno. Dan masturbasi yang sehat itu adalah saatnya kita me time. Ya. Oh, saya mau menikmati seksualitas saya mau fokus terhadap ini, saya mapping. Oh, saya tuh sukanya seperti ini, bukan untuk menggantikan pasangan. Dan jangan pernah kita masturbasi hanya karena, aduh kurang nih dapat dari pasangan, aduh lagi nggak ada pasangan, garing lagi long distance marriage nih, lagi jarak jauh, LDR gitu ya. LDR. Jadi kalau dilakukan dengan desperate, masturbasi itu jadi tidak sehat. Terus tahu-tahu saya pengen masturbasi aja daripada pergi kerja, daripada pergi kuliah, daripada beraktivitas. Nah, itu artinya kamu sudah adiksi. Jadi masturbasi jangan sambil nonton film porno, manfaatkanlah fantasi seksual. Karena ingat, kalau misalnya masih ingat gitu ya, sebelum ini kan waktu saya berbicara juga mengenai baby blues dan sebagainya, jangan lupa kita itu tubuh nih butuh berproses. Kalau kamu masturbasi hanya karena lagi desperate, gak sambil ngelamun, sambil nonton porno, akhirnya kamu jadi terbiasa tidak memproses juga otak ini. Jadi gitu kesimpulannya ada nggak itu hubungannya antara orang yang terlalu adiktif terhadap masturbasi atau ejakulasi, masturbasi, kemudian onani begitu dengan gangguan jiwa misalnya? Bukan gangguan jiwanya langsung sih Pak, tapi kalau mereka-mereka yang adiksi, semua perilaku adiksi itu karena kebanyakan dopamin kan Pak, gitu ya. Dopamin itu membuat kita jadi memiliki quick gratification, pemuasan kebutuhan yang cepat. Orang-orang yang suka masturbasi yang tidak sehat gitu ya, apalagi sambil nonton porno, adalah orang-orang yang cenderung tidak sabar terhadap proses, maunya terima cepat.
Nah kalau mau ngerayu cewek aja kita kan mesti proses ya. Dan mesti nggak boleh baper ketika ditolak, ya nggak jodoh aja. Tapi kalau misalnya dia biasa masturbasi sambil nonton porno, nggak bisa, jadi sensi. Ya kan akhirnya caranya dia membina relasi sosial jadi nggak sehat, apa-apa maunya instan. Itu bahayanya. Akhirnya terlihat seperti gangguan jiwa, padahal nggak bisa ngatur mood. Sensi, cepat marah, maunya apa-apa cepet. Nah kan kita nggak bisa ya. Justru orang-orang yang sukses mana ada sih yang nggak pernah susah, nggak pernah jatuh dulu. Dia tidak bisa menikmati proses, tidak bisa mengelola emosinya, dan terlihat seperti gangguan jiwa. Tambahan lagi resesi seks nih. Jadi tidak mampu mengelola emosinya, kemudian dia maunya cepat saja. Itu yang membuat kita menjadi terperosok ke dalam sikap-sikap yang toksik juga ini jadinya. Mungkin akhirnya menjadi banyak toxic people, toxic relationship, toxic friendship yang luar biasa. Akhirnya mempengaruhi perceraian. Yang terakhir, ini ada pertanyaan yang apa ya? Titipan dari netizen kita. Kan pendidikan seks itu masih dianggap tabu. Jadi kalau kita di sekolah juga, waduh ini masih berat itu ya. Kita mau memasukkan dalam kurikulum, apalagi masih berat sekali. Ekstra kurikulum aja berat sekali. Sedangkan tadi saya setuju bahwa semakin orang tuh tahu tentang seks, melek secara literatur, maka semakin terhindar dari risiko perilaku berisiko tinggi dalam hal perilaku seks itu. Sehingga justru orang yang tidak melek secara literasi untuk masalah seks, maka mereka lah yang banyak terjerumus di dalam perilaku seks berisiko ya. Nah, itu kan semua literatur itu sudah evidence based lah. Semua literatur kesimpulannya seperti itu. Nah, oleh karena itu sebetulnya kan solusinya apa? Pendidikan seks di sekolah, kemudian di keluarga gitu. Nah, kalau menurut Mbak Sunya gimana ini? Kan di satu sisi memang masih sekarang ini belum ya di sekolah belum bisa. Saya sebetulnya berjuang untuk bagaimana di ekstrakurikuler wajib, tapi juga belum gitu ya. Tapi kalau menurut dari pandangan psikolog dan juga seksolog sekaligus ini jadinya seperti apa? Jadi gini, pendidikan seks yang efektif itu adalah bukan mengajarkan cara berhubungan seks. Sekali lagi, pendidikan seks itu bukan tutorial senggama, bukan. Lalu orang mikir, anak saya baru umur segini udah mesti dikasih gitu ya. Sebenarnya pendidikan seks itu adalah sesuai dengan usia biologis dari si anak, di mana usia biologisnya itu bisa setara dengan pemahamannya dia mengenai usianya. Jadi kalau misalnya seks edukasi dimulai umur berapa sih? Usia 3 tahun. Kenapa? Karena 3 tahun seorang anak sudah bisa mempersepsi mengenai peran gender. Oh dokter tuh kebanyakan laki-laki atau perempuan ya? Perawat yang saya lihat tuh laki-laki atau perempuan ya? Polisi, tentara, laki-laki kuat gitu. Terus sopir ini misalnya sopir trans gitu ya, atau sopir bus, sopir ini gitu. Lebih banyak laki atau perempuan ya gitu, pramugari, flight attendant dan sebagainya. Jadi itu adalah peran-peran gender yang udah dipahami anak usia 3 tahun. Ya, saat itulah kita memberikan value. Nah, kalau misalnya ada tuh perkembangan psikoseksual sesuai dengan pengarahannya Sigmund Freud gitu. Misalnya seks edukasi untuk anak umur 3 tahun itu ngapain Mbak Zoya? Nah gini, bagi orang tua ya, ketika Anda memiliki anak bayi, seks edukasi bisa Anda mulai sejak dia lahir. Buktinya apa? Misalnya, bunda sama ayah permisi ya, mau gantiin pampersnya, mau gantiin popoknya, bercandaan apa segala macam, itu juga dimulai dengan permisi ya nak. Jadi sentuhan-sentuhan fisik kita bilang permisi sebagai orang tua, supaya apa? Anak itu terhindar dari pelecehan seksual. Dia akan merasa gini, loh ibu bapak saya aja menyentuh saya pakai pamit, permisi. Kalau ada orang main sembarangan nyolek-nyolek saya bukan barang. Dia akan lebih peka untuk mengatakan, ih saya nggak mau, saya nggak suka. Ibu bapak saya megang saya dari kecil selalu minta izin. Orang bilangnya, wah lebay ini Mbak Zoya, mana bayi masih ngerti. Itu mengajarkan kita sebagai orang tua bagaimana menghargai anak supaya nggak jadi orang tua yang toksik. Anak itu akan besar dengan penghargaan terhadap dirinya, tubuhnya, otoritas tubuhnya, dan itu penting. Anak umur 3 tahun, apa seks edukasinya? Belajar bagaimana untuk bisa bersih-bersih diri sendiri, habis buang air. Jadi yang sering, ini simpel banget ya, berapa banyak anak laki-laki yang tahu ini, yang laki-laki dewasa juga. Kan banyak laki-laki dewasa masuk kamar mandi, buka celana, pegang kelamin, pipis, keluar, cuci tangan dulu gitu ya, tutup celana, cuci tangan, baru keluar. Padahal yang benar adalah apa? Masuk toilet, cuci tangan dulu sebelum megang kelamin.
baru pegang kelaminnya, ya kan? Begitu pipis gitu ya, terus kelaminnya dibersihkan gitu ya, baru dia keluar jalan. Itu kan adalah bagian seks edukasi. Ya kepada anak. Ini masyarakat yang anak muda. Berapa banyak kebiasaan kayak gitu tidak dilakukan. Hidup 30 tahun salah semua ternyata ya. Langsung ups. 40 tahun salah semua. Ya ternyata kotor nih. Gitu. Kita aja ya, kalau tadi itu seks laki-laki misalnya gitu ya. Nah, kalau seks perempuan itu dokter saja ya, saya sebagai dokter kebidanan itu kalau memeriksa perempuan, apalagi yang diperiksa keperempuanannya, itu kan kita pakai sarung tangan, cuci tangan dulu, pakai sarung tangan gitu, sehingga semua terjaga steril itu. Tapi bapak-bapak kalau ketemu istrinya kan nggak pernah mikir itu, barang yang dibawa dimasukkan kan, itu kan nggak pernah dipikir ini bersih atau enggak, kan nggak ada yang mau dicuci dulu kan. Orang kadang-kadang Pak kalau udah ada pemeriksaan di dokter kulit kelamin aja, udah kena infeksi menular seksual masih nggak mau bilang sama istrinya, wah, kan, itu lebih stres lagi sih. Karena pulang dari mana-mana nggak mungkin dia cuci-cuci dulu baru hubungan dengan istri kan. Kan nggak mungkin toh kalau udah panas terus, ayo direndam dulu di betadine. Jadi steril loh ya. Minimal ya self grooming kayak begitu. Jadi seks edukasi itu adalah memberikan pemahaman anak tentang tubuh dan seksualitasnya. Nanti kapan dong diajarkan soal ini itu? Iya, kalau misalnya dia udah usia 9-10 tahun karena masa ahil balik itu lebih cepat karena gizi dan sebagainya. 9-10 tahun itu sudah mengalami ahil balik, sudah menstruasi dan mimpi basah, itu juga sudah mulai diajarkan bagaimana caranya mencuci celana dalamnya sendiri, bagaimana membungkus pembalut, bagaimana menggunakan pembalut gitu ya. Jadi nanti seks edukasi kepada anak yang pra-remaja gitu ya, yang akan dimasukkan masa ahil balik adalah anak perempuan. Jangan dibilang, kamu sudah menstruasi, hati-hati ya, kamu sudah bisa nakal. Perempuan bingung kan, bisa nakal. Kenapa nggak kasih tahu ke anak perempuannya sebagai seks edukasi, nak? Kalau kamu sudah menstruasi artinya kamu sudah bisa terangsang secara seksual, kamu sudah bisa hamil. Kalau ada hubungan seksual yang bisa dilakukan meskipun tanpa menikah, ya kamu beresiko untuk bisa hamil, kamu harus hati-hati. Ya kan? Dan yang harus hati-hati gini, bukan strangers, pemerkosa apa segala macam, yang lebih ditakutin apa? Orang yang kita suka, pacar sendiri. Iya, justru itu yang itu yang lebih jatuh di godaannya di pelukan. Jatuh di pelukan cinta, terus jadi bucin. Iya, jadi itu buta. Lebih berat kalau sudah dibutakan oleh cinta, karena semua orang bisa bucin pada waktunya kan, kita nggak tahu gitu. Kayak jadi kucing rasa coklat katanya. Dan anak laki-laki diajarkan bahwa kamu akan berperang terus gitu di dalam otak, karena ketika masih remaja adalah bagaimana caranya kan untuk menghindari pandangan gitu, karena laki-laki dia bisa sambil merem-merem begini, dia nggak bayangin si perempuannya itu telanjang gitu misalnya, bisa nggak? Bisa. Jadi yang diajarkan kepada laki-laki bagaimana cara menghargai perempuan, bagaimana cara mengelola hasrat seksualnya, bukan begini, tahan ya nak, jangan ini pokoknya jangan begitu, bukan ditahan tapi kasih tahu bahwa itu normal. Tapi karena itu normal, kamu akan lebih sulit untuk menjaga hasratmu. Makanya alihkan pandanganmu kalau kamu sudah tidak sanggup lagi. Jangan menyalahkan. Ya namanya juga laki-laki, kalau kucing dikasih ikan ya pasti begini. Ya kalau ada orang jalan-jalan bawa Indominya wangi, terus kita begini, kamu menggoda hasrat laparku, aku jadi ingin makan si super Indomie ini apalah itu. Kita kan nggak bisa menyolong makanan orang. Demikian juga nggak bisa semerta-merta mengatakan hasrat. Jadi yuk bagi para ibu ataupun bapak gitu ya, ayah dan bunda gitu ya, atau bahkan ayah bundanya sendiri, bahwa seks edukasi harus dimulai sedini mungkin dan itu berlangsung sampai Anda meninggal dunia, karena setiap usia harus bisa mengekspresikan seksualitasnya secara sehat sesuai dengan norma agama yang Anda percaya, norma budaya, value, sehingga ketika mengajarkan edukasi ke anak-anak, tolong ingatkan anak-anak untuk tidak mendiskriminasi orang lain. Nah, caranya kita, agama kita bisa sama, tapi caranya kita menjalankan agama begini. Orang lain mungkin berbeda dan nggak apa-apa, nak. Selama kamu udah di sini, kamu ikut aturan kita, tapi jangan memaksakan orang lain untuk ikut aturan kita. Iya, luar biasa. Jadi ini pelajaran yang sangat berharga, dan satu hal yang perlu kita catat bahwa sex education bukan sexual intercourse education. Jadi bukan semata-mata belajar hubungan seks. Dan sex education butuh diberikan sejak dini, materinya sangat baik dan aman. Contoh, kalau tadi umur 3 tahun kita mengenalkan ada profesi yang cenderung laki-laki, ada yang cenderung perempuan itu. Kalau dari sisi kedokteran seperti saya,
umur 5 tahun dia sudah diajari mengenal, oh kalau testis itu ada 2, anak laki-laki dikumpulkan dengan anak laki-laki oleh guru PAUD-nya laki-laki, kemudian suruh meraba testisnya 2 tidak, kalau tidak 2 harus lapor. Kemudian kalau tidak 2 berarti satunya itu berbahaya karena itu namanya adenosensus testicularis. Nah ini akan menjadi kanker di kelak kemudian hari, sehingga harus dicari satunya tadi yang nggak turun tuh, diambil dioperasi gitu. Nah ini contoh. Kemudian kalau misalkan kelas 5 SD gitu, ya atau mungkin belum kelas 5 SD ya, kelas 1 SD atau kelas 2 SD, diajari, oh ini ada penyakit yang namanya gondongan. Penyakit gondongan itu parotitis epidemika, itu yang membuat kita bengkak kanan kiri itu virus yang menyebabkan gondongan ternyata menyerang juga testisnya. Sehingga kalau anak kecil laki-laki yang kena gondongan, hati-hati loh, besok bisa jadi sulit untuk punya keturunan kalau tidak segera diobati gitu. Makanya orang yang gondongan mungkin istirahat di rumah, kemudian tidak, kalau nenek moyang kita sih kasih belawu gitu dikasih, zaman dulu kasih belawu supaya malu, kan enggak keluar. Saya pernah ditanya, dokter panas apa? Loh belawu itu. Apa? Ada zaman-zaman itu tuh. Oh iya, apa dikasih belawu itu menyembuhkan? Apakah itu benar? Saya jawab ya, sebetulnya kan tidak ada teorinya ya. Saya jawab, itu bagus saya bilang. Karena apa? Kalau dikasih belawu kan dia jadi stay at home, jadi malu, jadi tidak nulari orang lain gitu. Jadi banyak sekali pelajaran seks yang sebetulnya just male female, hanya cerita tentang kesehatan laki-laki dan perempuan. Jadi terima kasih sekali Mbak Sonia, dan ini luar biasa. Mudah-mudahan nanti lain kali kita bisa ketemu sama beliaunya ya, karena ilmunya banyak banget ya. Jadi tutorial ya. Katanya daging semua katanya, kata penonton ya. Jadi mudah-mudahan kita ketemu lagi, dan sampai di sini perjumpaan kita. Terima kasih Mbak Sonia dan juga para keluarga muda, sahabat muda. Sampai berjumpa lagi di Diagnosa pada episode selanjutnya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk diminum dulu.